Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi bab 3, yang di mana materi bab 3 sendiri adalah dengan tema privacy dalam mata kuliah etika profesi gitu. Boleh lanjut slide-nya? Oke, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan anggota kelompok berjumlah 3 orang. Perkenalkan, di sini nama saya Maulana Rizky Ramadhani dengan NPM 24782050. Lalu teman saya Zinur Rahmat. Perkenalkan, saya Zainur Rahman dengan NPM 24782066. Saya Naila Kansa Salsabila dengan NPM 24782056. Oke, selanjutnya. Oke, jadi pada presentasi kali ini kita tuh mempresentasikan sekitar 10 bab, yang dimana 10 bab ini kami pecah-pecah bagian. Mulai dari ada pendahuluan, lalu ada sejarah hak atas privasi, undang-undang privasi AS, lalu ada perlindungan spesifik. Masih banyak lagi pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Kita lanjut aja pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan itu ada contoh kasus yang dimana di NSA atau di Amerika Serikat. Contoh VICNet NSA atau National Security Agency di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana pemerintah melakukan penyadapan massal terhadap komunikasi publik. Hal ini memunculkan dilema antar keamanan nasional dan perlindungan hak privasi negara gitu. Jadi intinya itu di Amerika Serikat itu NSA itu mengumpulkan dan menyadap komunikasi publik kayak telepon, email, internet secara besar-besaran. Alasan resminya sih kalau yang saya kutip dari laman website itu demi keamanan nasional, terutama setelah peristiwa terorisme seperti di 9 November, kurang lebih seperti itu. Masalah yang muncul itu apakah pemerintah itu berhak memata-matai warga tanpa izin pengadilan? Ya, jadi kayak warga-warga Amerika Serikat itu sedikit mengalami kurang kebebasan dalam beraktivitas gitu, karena masih banyaknya data-data mereka yang diperoleh dan digunakan oleh pemerintah tanpa seizin mereka sendiri itu. Lalu bagaimana dengan hak privasi individu yang harus dilindungi hukum? Nah, itu untuk masalah yang muncul. Lalu ada dilema utamanya, keamanan nasional yaitu melindungi negara dari ancaman terorisme dan kriminalitas. Untuk privasi warga, hak dasar agar komunikasi pribadi itu tidak disadap karena individu itu berhak atas privasi dari dirinya sendiri gitu. Lalu ada kutipan yang cukup bagus dari Brian, siapa ini namanya? Dari Brian, siapa nih namanya nih? Dari Brian ya, pokoknya dari Brian. Yang isinya itu adalah when it comes to privacy and accountability, people always demand the former for themselves and the latter for everyone else. Yang artinya itu dalam hal privacy dan akuntabilitas, orang selalu menuntut privacy untuk diri mereka sendiri dan akuntabilitas untuk orang lain gitu. Jadi orang itu setiap orang tuh berhak mempunyai privacy dan akuntabilitas atau apa ya, misalnya hak bagi dirinya sendiri gitu untuk dan orang lain juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, boleh lanjut untuk Zinur. Lalu selanjutnya di sini ada sejarah hak atas privasi. Kita bahas dulu dari sejarah atas hak privasi. Di tahun 1890 itu ada sebuah artikel dari Warren dan Brandeis yang berjudul The Right to Privacy gitu, yaitu hak individu untuk the right to be let alone. Dengan latar belakang media cetak terlalu mengekspos kehidupan baru. Nah, di sini tuh sejarah hak privasi itu dikenal melalui artikel Warren dan Brandeis ya di tahun 1890. The Right to Privacy itu, artikel ini tuh menekankan bahwa privasi adalah hak fundamental untuk melindungi diri dari intrusi, khususnya oleh media dan pihak ketiga. Selain itu, amandemen keempat pun Konstitusi Amerika Serikat menegaskan perlindungan dari penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang sah. Hal ini menjadi dasar hukum penting untuk melindungi privasi individu tentunya. Nah, untuk sejarah dari hak atas privasi, lalu ada amandemennya.
Amandemen keempat Konstitusi AS yaitu ada yang pertama melarang penggeledahan dan penyitaan tanpa surat perintah sana. Masih banyak ditemui khususnya di Indonesia, beberapa kasus penyelidikan mungkin sudah standar operasional melalui surat perintah yang ditujukan kepada surat perintah ke ini ya, ke apa namanya, tersangka gitu. Cuman di sisi lain juga masih banyak juga berita yang dengan kasus salah tangkap gitu ya, mungkin terjadinya miskom atau misinformasi gitu. Nah, mungkin di sini tuh melarang menyatakan tanpa surat kayak nggak boleh melakukan sebelum ada surat perintah yang sah. Nah, itu tadi seperti di Amerika Serikat tadi gitu, karena banyaknya menyadap pesan-pesan itu bisa mengakibatkan tadi itu ya, miskomunikasi dan misinformasi gitu. Lalu ada fondasi hukum perlindungan privasi. Nah, pastinya amandemen keempat konstitusi AS ini memiliki fondasi hukum perlindungan privasi bagi siapa saja yang memiliki hak itu kayak masyarakat ya, masyarakat di seluruh di dunia gitu ya. Lalu ada jadi rujukan banyak negara. Boleh lanjut untuk Zinur? Oke, slide selanjutnya di sini yaitu ada undang-undang privacy dari AS atau Amerika Serikat. Yang pertama ada FCRA atau Fair Credit Reporting Act. Nah, di sini tuh dia tuh melindungi data finansial dan pengguna laporan kredit oleh lembaga keuangan. Nah, di sini khususnya seperti bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya, kayak BRI, BNI gitu. Itu wajib untuk melindungi data privasi dari anggota atau nasabah-nasabahnya gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk bank-bank yang masih ilegal gitu kayak di kampung tanpa pengawasan ketat, mungkin patut dicurigai untuk apabila teman-teman mengirimkan identitas seperti foto KTP. Nah, itu mungkin cukup dicurigai karena tidak ada dasar hukum dan legalitasnya gitu. Lalu ada Privacy Act di tahun 1974 yang dimana ini mengatur pengumpulan, penggunaan, dan distribusi data pribadi oleh lembaga pemerintah federal gitu. Nah, lalu ada HIPAA atau HIPAA kalau saya nggak salah sebut di tahun 1996, Health Insurance Portability and Accountability Act melindungi informasi kesehatan pasien dan rekam medis. Nah, di sini cukup cukup penting di poin ketiga nih HIPAA ini karena rekam medis ini mungkin cukup ya privacy juga ya, privacy banget malah kalau bisa saya bilang karena penyakit dan rekam jejak seseorang itu mungkin akan bisa fatal akibatnya kalau di dunia sekarang ini bisa tercemar atau beredar di banyak di internet gitu. Kalau kita lihat sekarang di internet kita lihat KTP, cari searching KTP di Google sekarang udah ketemu banyak KTP-KTP di Google tanpa sensor yang menutupi identitasnya gitu. Lalu untuk HIPAA sendiri bahayanya seperti kalau menurut saya itu contohnya ketika kita ingin melamar kerja lalu kita diminta untuk lihat rekam medisnya ada indikasi misalkan seperti wabah kemarin di tahun 19 yaitu COVID-19 bisa saja data kita tercemar gitu, walaupun kita sudah sembuh, sudah fit sekarang di tahun 2025, tidak menutup kemungkinan untuk data itu tersebar dari pihak kesehatan gitu ya. Lalu ada COPPA, yaitu Children Online Privacy Protection Act, yaitu melindungi data anak di bawah usia 13 tahun secara online. Nah, di sini ada beberapa tuh yang wajib digarisbawahi seperti kayak perlindungan orang tua kepada anak ya, wajib mematuhi dan apa ya, menjaga anak-anaknya apabila apalagi di era sekarang ini, di era modern sudah cukup pesat perkembangan teknologi, khususnya bagi orang tua tuh wajib menjaga anak-anaknya dalam menggunakan media sosial gitu. Karena ya itu tadi bisa juga bahaya karena ada beberapa aplikasi yang secara nggak langsung itu minta perizinan gitu. Dan itu juga bisa mendapatkan ya mungkin kalau itu bisa disangkut pautkan pada materi minggu ketiga kemarin yaitu cybercrime ya mungkin bisa jadi kejahatan dan mereka mungkin belum tahu itu dampaknya apa buat hardware mereka ya, device mereka itu belum tahu ya mungkin mereka sendiri juga butuh pelatihan atau apa ya edukasi lah gitu ya. Itu juga khusus penting itu untuk di bawah usia di bawah 13 tahun. Lalu ada ECPA atau Electronic Communication Privacy Act, yaitu melindungi komunikasi elektronik dari penyadapan tanpa izin. Nah, ini tadi seperti yang di Amerika Serikat
penyadapan besar-besaran secara massal oleh pemerintah Amerika Serikat karena ada terorisme tadi. Nah, jadi warga itu tidak merasa tidak aman dari penyadapan massal tersebut. Dan yang terakhir adalah USA Patriot Act, yaitu memberikan kewenangan luas kepada pemerintahan untuk melakukan pengawasan demi keamanan nasional. Namun seiring diperdebatkan karena berpotensi melanggar privasi gitu. Boleh lanjut, Zinur? Oke, untuk yang terakhir ada perlindungan spesifik. Nah, di sini perlindungan spesifik itu beberapa bidang yang memiliki perlindungan khusus terkait privasi. Itu ada 4 bidang yang kami rangkum di dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah data keuangan, ini karena sangat krusial sekali untuk datanya gitu. Yang pertama itu data keuangan itu dilindungi oleh FCRA dan GLBA, yaitu mencegah penyalahgunaan informasi finansial konsumen. Ini sangat penting ya, seperti tadi saya bilang di bagian bank tadi itu, di bagian FCRA juga Fair Credit Reporting Act ya, seperti itu. Lalu kedua ada informasi kesehatan, tadi juga saya tekankan lagi, itu sangat penting apabila kita ingin melamar pekerjaan atau apalagi di dunia-dunia masa depan gitu ya. Mereka yang membocorkan data di dark web atau menjual data-data kita di dark web bisa saja menjual data kesehatan kita dengan segala macam identitas, ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga ada data anak-anak. Data anak-anak ini dilindungi oleh KOPA, yaitu memerlukan persetujuan orang tua untuk pengumpulan data anak-anak di bawah usia 13 tahun tadi ya. Lalu yang terakhir ada surveillance elektronik, yaitu dilindungi oleh ECPA namun sering berbenturan dengan regulasi keamanan seperti USA Patriot Act. Nah, gitu. Jadi setelah tadi saya bahas di poin ketiga yaitu ada Undang-Undang Privacy Act, di sini nomor 4 ada perlindungan spesifik. Jadi lebih spesifik lagi, lebih ditekankan lagi perlindungan privasinya untuk 4 poin yang saya tekankan di dalam presentasi kali ini gitu. Mungkin cukup untuk dari saya. Silahkan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, next. Oke, selanjutnya ada FIP ya, atau Fair Information Practice. Nah, jadi di dunia privacy itu ada satu prinsip dasar yang sangat penting gitu, yaitu Fair Information Practice atau bisa disingkat itu FIP. Nah, si FIP ini bisa dibilang pondasi ya atau kerangka etis yang dipakai seluruh dunia dalam mengelola data pribadi. Nah, tanpa prinsip FIP ini, pengelolaan data itu bakalan kacau dan hak privasi individu itu bakal dilanggar gitu. Nah, dalam FIP itu terdapat beberapa prinsip. Jadi prinsip pertamanya itu notice atau awareness ya. Jadi maksudnya tuh ketika sebuah organisasi mengumpulkan data, mereka itu wajib memberitahu pengguna. Nah, misalnya saat kita install suatu aplikasi nih, nah kan itu bakal muncul pop-up izin ya, baik itu izin akses kamera, lokasi, ataupun kontak. Nah, itu tuh bentuk salah satu notis ya. Jadi tanpa pemberitahuan, pengguna itu nggak tahu kalau datanya tuh sedang dikumpulin gitu. Nah, prinsip keduanya itu ada choice atau consent. Nah, jadi choice atau consent ini soal pilihan ya, soal pilihan dan persetujuan. Jadi pengguna itu berhak memilih apakah datanya boleh dipakai atau enggak. Jadi contohnya kalau ada website yang minta izin mengirimkan newsletter nih, kita punya hak untuk setuju atau enggaknya. Nah, jadi dalam perusahaan itu nggak bisa asal-asalan. Selanjutnya prinsip ketiga itu access atau participation ya. Jadi pada prinsip ini pengguna itu bisa mengakses datanya sendiri. Nah, misalnya nih kita buka histori transaksi bank atau minta salinan data kita nih dari perusahaan. Bahkan di UU PDP Indonesia kita itu berhak loh minta data kita tuh dihapus atau dihilangkan gitu kalau nggak relevan dengan kita gitu. Selanjutnya prinsip keempat itu ada integrity atau security. Jadi data yang dikumpulkan itu harus benar dan dijaga gitu keamanannya. Jadi kalau ada kebocoran, perusahaan itu wajib bertanggung jawab. Nah, bayangin aja nih kalau misalkan data medis bocor tadi kan, kalau dipakai untuk diskriminasi asuransi itu gimana coba kan?
Terus juga sebabnya tuh ya itulah integritas itu sangat penting gitu. Selanjutnya prinsip kelima itu ada enforcement atau readers. Nah, ini soal penegakan hukum ya. Jadi kalau ada pelanggaran harus ada sanksi yang jelas dan tegas gitu. Tanpa penegakan tuh FIP ini hanya jadi sebuah teori di atas kertas gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi FIP ini bukan sekedar teori aja. Jadi regulasi global seperti GDPR di Eropa itu lahir dari prinsip ini. Bahkan di Indonesia, UU PDP nomor 27 tahun 2022 juga memasukkan konsep yang serupa sama gitu. Jadi bisa dibilang FIP ini konstitusi kecil bagi dunia privasi. Nah, semua aturan baik di level nasional maupun internasional itu hampir mengacu pada prinsip FIP ini. Jadi intinya FIP itu pedoman etika lah ya yang harus dipatuhi semua pihak. Tanpa FIP ini kayaknya dikumpulkan tanpa izin lalu disalahgunakan. Kita juga kayaknya kalau tanpa FIP ini nggak punya hak gitu untuk melawan. Jadi mungkin itu tentang FIP. Bisa lanjut? Oke. Selanjutnya ada access to government records. Nah, privacy ini bukan berarti semua hal harus dirahasiakan ya. Jadi ada juga informasi yang justru harus wajib ya dibuka ke publik gitu. Nah, di Amerika ada dua undang-undang penting yaitu FOIA yaitu Freedom of Information Act dan Sunshine Act. Jadi FOIA ini memberikan hak bagi masyarakat untuk meminta dokumen resmi dari pemerintah. Jadi kalau ada kebijakan yang mencurigakan, wartawan atau aktivis bisa minta salinan dokumen itu untuk untuk memeriksa kebenarannya gitu. Nah, kalau Sunshine Act itu sesuai namanya. Itu tuh merupakan undang-undang yang mewajibkan rapat pemerintah dilakukan secara terbuka. Jadi nggak ada keputusan tuh nggak ditutup-tutupin gitu. Jadi harus harus secara publish gitu. Kenapa sih penting? Jadi karena pemerintah itu bekerja kan untuk rakyat ya. Jadi rakyat berhak tahu apa yang pemerintah itu lakukan. Nah, di sini transparansi itu jadi dasar lah dari demokrasi itu. Cobalah bayangin kalau semua rapat pemerintah tuh dilakukan secara tertutup dan rahasia gitu. Kan masyarakat jadi nggak tahu nih alasan di balik sebuah kebijakannya itu apa. Jadi akhirnya bisa timbullah sebuah kecurigaan, bisa timbullah sebuah korupsi, terus penyalahgunaan wewenang, bahkan krisis kepercayaan gitu kan. Nah, eh, jadi tidak semua hal itu boleh dibuka. Nah, misalnya data pribadi warga gitu, informasi intelijen atau rahasia pertahanan suatu negara itu tetap harus dilindungi ya. Jadi ada garis tipis antara transparansi publik dan perlindungan privasi individu. Nah, kalau contohnya di Indonesia itu kita punya UU Keterbukaan Informasi Publik, UU nomor 14 tahun 2008. Jadi melalui undang-undang ini masyarakat bisa meminta informasi dari instansi pemerintah, tetapi ada pengecualian ya seperti data pribadi penduduk atau rahasia negara lah. Nah, jadi di satu sisi kita minta keterbukaan, tapi di sisi lain juga kita tetap menjaga privasi. Nah, inilah keseimbangan yang harus kita jaga gitu. Jadi intinya akses informasi publik itu penting supaya masyarakat bisa mengawasi pemerintah, tapi akses ini juga yang harus bijak supaya tidak mengorbankan privasi suatu individu gitu. Next. Oke, yang selanjutnya ada isu utama privacy dan anonimitas. Nah, ada yang pertama tuh ada data breakers atau kebocoran data. Nah, ini sudah sering terjadi ya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Contohnya tuh kebocoran data BPJS Kesehatan. Nah, di mana jutaan data pribadi warga dijual di dark web ya. Nah, dampaknya orang bisa menjadi korban penipuan, spam, bahkan pencurian identitas. Jadi data itu bisa dipakai kayak pinjol, judol, itu kan bahaya ya. Lalu yang kedua itu ada e-discovery. Nah, ini penggunaan data digital
dalam proses hukum. Misalnya nih, chat WhatsApp atau email bisa dijadikan barang bukti di pengadilan gitu. Tapi ada tantangannya. Tantangannya tuh gimana sih cara memastikan data itu asli gitu, tidak dimanipulasi dan tetap menghargai privasi orang yang tidak terkait kasus ini gitu. Lalu yang ketiga ada customer profiling. Jadi pasti kita pernah lah merasa kayak, oh ada iklan yang pas banget dengan apa yang kita rasakan atau apa yang kita cari gitu ya. Nah itu karena data browsing kita dipakai perusahaan untuk profiling. Jadi misalkan kita itu pernah search di Shopee nih, apa ya, parfum gitu. Nanti iklannya itu bakal parfum aja selama seharian gitu. Karena data itu tadi yang dipakai perusahaan untuk profiling. Di satu sisi ini nih sangat membantu gitu ya, tapi di sisi lain juga bikin kehilangan anonimitas gitu. Lalu yang keempat ada workplace monitoring. Jadi banyak perusahaan sekarang yang memantau aktivitas karyawannya dari CCTV, email, bahkan software yang menghitung berapa lama kita aktif di komputer gitu. Nah, apakah itu wajar untuk efisiensi atau sudah melanggar privasi pekerja? Nah, lalu yang kelima ada advanced surveillance. Nah, pemerintah itu di beberapa negara menggunakan teknologi canggih seperti facial registration dan AI surveillance. Nah, contohnya di China ada sistem sosial kredit yang memantau warganya dengan kamera dan AI. Nah, ini bisa meningkatkan keamanan. Tapi resikonya ada. Resikonya itu hilangnya kebebasan dari individu karena dipantau gitu oleh kamera dan AI. Nah, masalah-masalah ini memperlihatkan bahwa anonimitas kita semakin terancam ya. Aktivitas online selalu meninggalkan digital footprint. Nah, dari jejak ini, perusahaan atau pemerintah bisa tahu kebiasaan, lokasi, bahkan pola pikir kita sendiri. Jadi, ada juga nih istilah if you're not playing, you are the product ya. Artinya kalau layanan gratis, biasanya kita yang jadi produk. Data kita itu dipakai untuk bisnis. Jadi isu privasi digital itu bukan hanya soal hacker yang mencuri data, tapi juga bagaimana perusahaan besar dan pemerintah itu memanfaatkan data kita untuk kepentingan mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya bisa saya lanjutkan. Bisa teman saya lanjutkan? Oke, nah selanjutnya sekarang saya akan membahas mengenai konteks Indonesia. Pada bagian konteks Indonesia ini akan terdapat 3 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai kasus penyadapan KPK versus Polri, kemudian kebocoran data BPJS, eKTP, dan paspor. Yang ketiga yaitu regulasi terkait. Nah, mungkin ya teman-teman, kalau tadi teman-teman sudah banyak membahas mengenai negara-negara luar, contohnya seperti Amerika dan negara internasional lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia tercinta. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu lah ya, bahwasanya isu privasi di Indonesia itu bukan suatu hal yang asing bagi kita. Mungkin kita bisa setiap hari lah yang mendengar mengenai berita-berita mengenai penyadapan, kebocoran data, dan lemahnya perlindungan digital. Nah, jadi salah satu kasus yang paling dibahas adalah mengenai penyadapan antara KPK dan Polri, teman-teman. Nah, penyadapan ini menjadi kontroversi besar karena pada bagian kasus ini memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat, teman-teman. Apakah penyadapan itu sah demi penegakan hukum atau justru sebaliknya penyadapan itu melanggar hak privasi individu? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini ya teman-teman, kita bisa melihat dari kedua sisi. Sisi yang pertama yaitu dari sisi hukum. Penyadapan itu bisa dianggap sah jika digunakan untuk hal-hal penting. Contohnya seperti membongkar kasus besar seperti kasus korupsi atau terorisme. Nah, mungkin juga tanpa adanya penyadapan ini banyak kejahatan yang mungkin tidak akan pernah bisa terungkap, teman-teman. Jadi, penyadapan itu bisa
ada manfaatnya juga di negara kita sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi etika, penyadapan tanpa izin pengadilan itu jelas-jelas melanggar hak individu ya teman-teman, hak privasi. Nah, coba teman-teman semua bayangkan kalau semua telepon kita bisa didengar sewaktu-waktu tanpa dengan legal, teman-teman. Banyak kejahatan yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Jadi, akan menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan kepada lembaga negara. Nah, sebenarnya dari kasus-kasus tersebut apa sih dampaknya ya teman-teman? Nah, mungkin dampaknya itu masyarakat akan menjadi bingung, mungkin akan bertanya-tanya mana sih yang benar, apakah penyadapan itu untuk kebijakan atau justru untuk penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi dari kasus tersebut akhirnya kasus ini merusak mengenai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Nah, selain penyadapan, ada juga masalah lain, teman-teman, yang lebih dekat dengan kita semua, yaitu mengenai kebocoran data pribadi. Nah, beberapa tahun terakhir, Indonesia diguncang mengenai kasus besar, yaitu data BPJS, data EKTP, hingga paspor bocor dan diperjualbelikan di situs jual beli, yaitu dark web, teman-teman. Nah, kasus ini, nah, coba bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya data-data kita tuh jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, kemungkinan biodata kita mengenai nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP kita, bahkan rekam media medis kita juga bisa dipakai untuk penipuan, seperti pencurian identitas, pemerasan, atau manipulasi politik, teman-teman. Jadi ini bukan sekedar berita biasa ya teman-teman, tapi menyangkut keamanan banyak orang di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu apa sih yang harus apa apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus ini. Nah, sebenarnya teman-teman di Indonesia sendiri itu sudah ada Undang-Undang ITE yang mengatur soal transaksi elektronik dan kejahatan digital. Nah, undang-undang ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2022, tahun 2008, tapi undang-undang ini sendiri sering dikritik karena dianggap sebagai pasal karet, teman-teman. Nah, jadi untuk menutupi celah tersebut, pemerintah mengesahkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Nah, ini merupakan undang-undang khusus untuk mengenai perlindungan data pribadi. Undang-undang ini memberikan hak kepada kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengontrol data kita sendiri. Nah, mungkin contoh-contoh hak-hak yang kita dapat dari Undang-Undang PDP tersebut yaitu hak untuk tahu kalau data kita dikumpulkan, hak untuk mengakses data kita, dan berhak untuk menghapus data kita kalau sudah tidak relevan, teman-teman. Nah, tapi ya teman-teman, meskipun sudah ada undang-undang tersebut, tantangan terbesarnya tetap di bagian implementasi ya teman-teman. Apakah hukum ini benar-benar ditegaskan? Apakah lembaga pemerintah sudah disiplin menjaga data kita? Bagaimana dengan perusahaan swasta yang setiap hari mengumpulkan data pengguna? Nah, karena faktanya ya teman-teman mungkin sudah tahu juga banyak kebocoran data justru terjadi di lembaga resmi, teman-teman. Artinya bukan hanya hacker yang bisa menjadi masalah terhadap penyadapan, tetapi juga kelalaian pengelola data juga bisa menjadi suatu faktor, teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai ringkasan dan istilah kunci. Nah, dari sekian banyaknya yang sudah saya dan teman-teman saya bahas tadi, teman-teman, dari slide pertama, di sini akan saya ringkas mengenai pembahasan supaya lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama yaitu kita sudah melihat bahwa privasi adalah hak dasar manusia.
Di era digital, hak ini menjadi semakin penting karena hampir semua aktivitas kita menghasilkan data ya teman-teman. Nah, pada sejarahnya ya teman-teman dimulai sejak artikel Warren dan Brandis tahun 1890 yang memperkenalkan istilah the right to be let alone atau yang artinya itu hak untuk dibiarkan sendiri. Nah, kemudian diperkuat juga dengan amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat, teman-teman. Nah, dari sana perkembangan berbagai undang-undang di dunia, terutama di Amerika, seperti contohnya FCRA yang digunakan untuk data keuangan, kemudian ada HIPAA untuk kesehatan, COPPA untuk data anak-anak, kemudian ECPA untuk komunikasi dan yang terakhir yaitu Patriot Act untuk keamanan nasional. Nah, kita juga belajar ya teman-teman tentang Fair Information Practice atau FIP. Nah, prinsip ini bicara tentang 5 hal penting yaitu transparansi, persetujuan, akses, keamanan, dan penegakan hukum. Mungkin tanpa adanya FIP, hak-hak individu akan dengan mudah untuk dilanggar ya teman-teman. Nah, lalu kita lihat isu-isu yang udah termasuk ke modern ya teman-teman, mulai dari data breaches atau kebocoran data, consumer profiling, workplace monitoring, hingga advanced surveillance. Nah, di Indonesia sendiri ya teman-teman, kita menghadapi masalah yang sama, ada ya seperti adanya penyadapan KPK versus Polri, kebocoran data BPJS dan EKTP, dan lemahnya sistem keamanan digital. Nah, tapi ya teman-teman, untungnya sekarang juga di Indonesia sudah ada dasar hukum yang lebih kuat yaitu Undang-Undang PDP 2022. Mungkin cukup saya kembalikan ke moderator, Maul. Oke, baik. Jadi kita sudah di dalam tahap diskusi pada video kali ini. Jadi diskusi kita ini ada 3 buah soal yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama itu kita mulai saja dari apakah keamanan nasional bisa menjadi alasan melanggar privasi? Mungkin boleh dari Naila atau Zinur dulu yang mau menjawab, nanti saya menambahkan. Baik, mungkin saya memberikan pendapat dulu ya. Pertama, mungkin kalau menurut saya ya, apakah keamanan nasional bisa menjadi alasan untuk melanggar privasi individu? Mungkin kembali lagi seperti apa yang saya bahas tadi itu bahwasanya penyadapan itu bisa saja dilakukan ya. Kalau kita lihat dari dua sisi, kalau kita lihat dari sisi hukum, penyadapan tersebut bisa dilakukan karena kan mungkin karena kan penyadapan tersebut ada juga gunanya, manfaatnya yaitu untuk membongkar kasus-kasus besar seperti kasus korupsi atau terorisme. Jadi tidak ada salahnya kalau kita melakukan penyadapan tersebut. Mungkin dari saya cukup sih itu. Mungkin Eh, dari Naila mau menambahkan? Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi, kalau menurut saya sendiri itu bisa ya, bisa menjadi alasan melanggar privasi. Eh, saya kasih contoh sedikit aja deh ya. Ada waktu itu kasus, kalau nggak salah Malaysia sama Indonesia di tahun 1960-an. Jadi, negara Indonesia dan Malaysia ini lagi bentrok gitu. Nah, itu Indonesia itu bisa apa ya? Mengakses gitu, apa kayak ngehack eh, pedsosnya orang Indonesia, rakyatnya gitu ya, atau apa namanya, ya ngehack digitalnya gitulah. Itu bisa karena kenapa? Itu tuh bisa buat eh, kalau orang perang itu kan rawan ya, rawan mata-mata gitu. Jadi itu bisa jadi sebuah solusi sih menurut saya. Jadi menurut saya bisa cukup. Oke, jadi saya simpulkan berarti intinya bisa ya. Jadi apakah keamanan nasional bisa menjadi alasan melanggar privasi? Menurut saya pun bisa,
apabila negara ini sangat membutuhkan data-data tersebut gitu ya. Ya misalkan dalam situasi darurat seperti ancaman terorisme, keamanan nasional sering dijadikan alasan mungkin. Namun harus dalam pengawasan yang cukup ketat karena kita lihat lagi ini adalah data-data dari rakyat kita ya kan, rakyat Indonesia misalkan gitu. Kalau disalahgunakan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan gitu ya, lalu menggunakan kekuasaan dengan alih-alih ingin mencari data yang benar gitu, itu mungkin perlu pengawasan yang ketat untuk mengambil data tersebut. Jadi apakah keamanan nasional bisa menjadi alasan melanggar privasi? Menurut saya bisa dalam situasi genting gitu ya. Cukup ya. Oke, kita lanjut di soal kedua. Bagaimana peran UU PDP dalam melindungi data masyarakat nih? Boleh nih, siapa dulu nih yang mau menjawabnya nih? Kira-kira apa nih? Menurut izin ya, saya duluan. Boleh. Kalau peran UU PDP dalam melindungi data masyarakat itu UU ini sebagai payung hukum gitu mungkin ya. Jadi dia itu memberi hak warga untuk mengontrol data pribadinya sendiri, lalu menetapkan sanksi gitu. Kalau sanksi dan pidana kalau adanya pelanggaran gitu. Mungkin cukup dari saya. Zinur mau menambahkan? Mungkin kalau dari saya ya, bagaimana peran Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 ini dalam melindungi data kita. Hmm, Sebenarnya menurut saya sendiri, undang-undang ini sudah cukup kuat ya. Cuman balik lagi ke orang-orang yang menyelenggarakan undang-undang ini, yang menjalankan praktik undang-undang ini seperti apa gitu. Kalau misalnya balik lagi ya, yang menjalankan undang-undang ini nih orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya mungkin undang-undang ini percuma gitu dibuatnya. Tapi kalau misalnya di undang-undang ini ditegakkan dengan seadil-adilnya gitu, ya menurut saya udah setegak-tegaknya cukup ya. bagus. Ya, Cukup. kalau menurut saya sih bagaimana peran UU PDP nomor 27 ya tahun 2022 dalam konteks kebocoran data di Indonesia. Ya menurut saya memberi dasar hukum yang lebih kuat aja sih. Jadi kayak semua itu punya dasar hukumnya, termasuk kayak kewajiban pengendali data menjaga keamanan gitu ya. Lalu hak subjek data untuk menuntut jika ada data disalahgunakan gitu. Jadi jika data kita disalahgunakan seperti yang tadi dibilang sama si Zinur dia, ya kita tuh berhak menuntut gitu, menuntut atas data yang data kita yang merasa kita tuh dirugikan dalam hal tersebut gitu. Namun implementasi masih saja menjadi tantangan di negara kita khususnya ya, terutama di sisi infrastruktur keamanan data dan kesadaran institusi ya, mulai dari SDM sendiri ya, apakah memang benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu sih, gitu sih. Selanjutnya yang terakhir, mengapa privacy digital penting bagi masyarakat modern? Saya duluan kali menjawab ya. Menurut saya privasi digital ini sangat penting bagi masyarakat modern karena yang pertama itu kita tuh sedang berada di dalam teknologi yang terus maju pastinya dalam kondisi yang sangat modern. Banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan perubahannya. Menurut saya perlu ada edukasi untuk khususnya tadi seperti di Kopa ya, apa apa tadi ya, kalau saya tidak salah bilang itu yang untuk 13 tahun ke bawah. Itu perlu ada edukasi untuk privasi digital seperti membuat akun media sosial gitu ya. Itu sangat penting karena agar tidak data-data kita tidak disalahgunakan untuk kegiatan hal yang negatif gitu. Apabila apalagi dasar-dasar hukumnya belum cukup ketat di dalam negara tersebut gitu. Menurut saya sangat penting sih. Boleh ada yang menambahkan? Saya duluan ya Mungkin, mungkin ya. oke. Siapa nih? Ya ada duluan. Saya duluan ya. Mungkin kalau privasi digital penting bagi generasi kita itu karena kalau zaman sekarang ya, kan kita tuh udah serba digital gitu ya, sudah berbasis digital gitu. Nah, di dunia digital nih rawan gitu, rawan scam, rawan penipuan, pencurian identitas, bahkan manipulasi politik gitu ya. Jadi data kita ini bisa dipakai buat eh kayak pemilu kemarin tuh yang nggak nggak nyoblos gitu, data kita bisa dipakai. Lalu juga scam, eh, kita tuh nggak merasa punya tagihan pinjol, tapi kita terus-terusan di teror gitu. Jadi menurut saya itu aja sih.
Baik, mungkin kalau dari saya ya, kenapa sih privasi digital penting bagi generasi kita sekarang? Mungkin karena kita ya, khususnya Gen Z, mungkin bermain di dunia-dunia online gitu, dunia maya, mungkin hampir setiap waktu ya, 24/7 mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi menurut saya kalau misalnya kita tidak peduli dengan privasi tersebut, maka itu merupakan suatu tindakan yang salah sih, karena kita sama aja dengan menyerahkan identitas pribadi kita untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi dari kita, jadi data kita tuh bisa dipakai untuk iklan ataupun manipulasi opini politik sih. Jadi sepenting itu menurut saya mengenai digit mengenai ini privasi kita. Cukup. Oke, 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 oke. Ya, mungkin menambahkan sedikit untuk mengapa privasi digital penting, ya tadi sempat disinggung ya, Zinur ya tadi, kayak untuk kampanye politik kemarin itu mungkin cukup banyak di media Iya. sosial yang mungkin namanya namanya mirip teman saya gitu, nama username Instagramnya. Cuman Mm-mm. kok dia bisa berkata seperti itu di dalam media sosial, ya mungkin saja datanya sudah tersebar, mungkin saja kami tidak tahu, saya juga tidak tahu gitu kebenarannya. Cuman banyak-banyak apa ya, di dalam dunia digital ini banyak yang dapat diolah lah, bisa dibilang gitu untuk bahasa kasarnya. Kayak ini bisa dijadikan buzzer, platform ini bisa dijadikan buzzer gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga privasi kita, integritas individunya gitu, lalu kurangnya edukasi, ya mungkin semua dapat kena imbasnya gitu. Oke, mungkin cukup, ada yang ingin menambahkan? Cukup sih kalau dari saya. Oke, mungkin cukup sekian pada video presentasi mata kuliah Etika Profesi di bab 4 dengan tema privacy. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.